Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi kita pada hari ini tentang metode penelitian yang terdiri dari 4. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Apa itu permasalahan? Permasalahan merupakan sebuah kesenjangan yang terjadi sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi permasalahan ini selalu timbul apabila itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan ataupun yang kita rencanakan. Nah, selanjutnya ada menurut James H. Macmillan, Speckmüller, Hajar 1996 yang halaman 40 sampai 42, masalah dapat bersumber dari 6 kategori. Yang pertama, observasi. Nah, di sini observasi juga merupakan sumber dari permasalahan yang kita dapati. Nah, observasi ini, masalah yang muncul dari observasi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan pada sebuah objek terkait dari kuantitas atau kausalitas. Sebuah fenomena dianggap sebuah masalah jika hal tersebut sudah terbatas atau tidak sesuai dengan antara keharusan dengan fakat yang ada di lapangan tentunya. Nah, masalah dalam bentuk observasi kebanyakan berasal dari hubungan antara beberapa aspek yang belum memiliki penjelasan memadai karena hal tersebut melakukan begitu saja tanpa adanya pertimbangan ilmiah. Kebanyakan fenomena yang muncul berasal dari otoritas atau tradisi yang berlaku dalam sebuah daerah. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengamati seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas dengan pendekatan saintifik dari dalam kelas. Nah, namun ternyata pengukuran terhadap keterampilan proses sains peserta didik tersebut ternyata di bawah rata-rata. Berarti ada kesenjangan antara guru dengan siswa tersebut. Kenapa siswa tersebut bisa memiliki hasil di bawah rata-rata? Nah, selanjutnya yang kedua, dedukasi dari teori. Maksud dedukasi dari teori ini, banyak hasil penelitian yang akan menghasilkan banyak teori-teori, dan biasanya beberapa teori akan saling menguatkan atau saling melemahkan satu dengan yang lainnya. Nah, kebenaran dari teori itu tidak hanya berasal dari rasio yang harus dibuktikan secara empiris ataupun praktek di dalam lapangan. Meskipun demikian, kebanyakan masalah yang muncul dari dedukasi tersebut adalah teori pada umumnya digunakan untuk mencoba keberlakuan suatu teori pada sekelompok objek penelitian. Tujuan ini mengetahui teori berlaku untuk objek dengan karakter yang berbeda-beda di suatu tempat yang berbeda-beda dengan teori yang harus dikembangkan. Gitu maksudnya. Nah, selanjutnya ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah penelitian. Yang ketiga adalah kepustakaan. Nah, kepustakaan adalah hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi atau reply. Nah, baik dengan harus tanpa variasi tentunya. Nah, di kepustakaan ini biasanya laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang akan diteliti yang lebih lanjut. Nah, hal ini menjadi sumber untuk menentukan masalah
yang menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti dalam kepustakaan ini. Nah, selanjutnya masalah sosial. Yang keempat, masalah sosial ini biasanya yang ada di sekitar kita. Nah, itu biasanya kayak berita yang terhangat atau yang hot news. Nah, itu bisa dijadikan sebuah permasalahan yang akan kita angkat dalam penelitian. Selanjutnya ada lagi yang kelima, situasi praktis. Situasi praktis ini maksudnya gimana? Ya, yang dimaksud ini adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan ataupun yang setelah diselesaikan permasalahan atau setelah diselesaikannya pelaksanaannya gitu. Nah, muncullah masalah dalam situasi praktis ini setelah melalui evaluasi atau proses evaluasi dari sebuah program. Dari hasil penelitian, evaluasi ini selanjutnya akan dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan sebuah program. Itu bisa dijadikan permasalahan dalam mencari masalah dalam situasi praktis. Nah, ini biasanya kita sering mengambilnya permasalahan itu sumbernya itu dari pengalaman pribadi kita. Ya, itu pengalaman pribadi itu yang menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya, kriteria dalam permasalahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini maksudnya adalah masalah-masalah itu mengajukan pernyataan seperti ini. Nah, misalnya apa kaitan antara kinerja dengan kinerja dengan motivasi misalnya. Itu kan merupakan 2 variabel. Nah, atau bisa seperti ini. Apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? Nah, itu bisa menjadi sebuah masalah yang harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih gitu. Nah, yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Biasanya permasalahan itu selalu diberi penyataan yang kurang jelas. Nah, jadi dalam mencari permasalahan, sebelum kita melakukan identifikasi permasalahan, kita perlu mencari masalah yang harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu tentunya. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya pengujian yang empiris. Nah, jadi antara 3 kriteria itu harus sangat penting, harus ada di dalam kita dalam memilih permasalahan dalam penelitian tentunya. Nah, contohnya seperti ini. Dalam permasalahan saya mengangkat suatu permasalahan yang pada saat ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, dan sehingga pembelajaran daring pada saat ini bisa menimbulkan permasalahan. Nah, di sini saya mengangkat permasalahannya yaitu kurangnya keterampilan guru dalam proses pembelajaran secara daring di SMK, misalnya di SMK 3 Padang gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi permasalahan. Menurut para ahli, pengertian identifikasi masalah yang pertama menurut Surya Sumantri, identifikasi masalah ialah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Yang kedua ada menurut Amin Silalahi, yaitu identifikasi masalah merupakan usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya.
Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Fungsi dari identifikasi masalah yaitu yang pertama, sebagai suatu titik pusat di dalam suatu penelitian ataupun dapat juga sebagai suatu petunjuk di dalam penelitian. Yang kedua, sebagai pemecah ataupun pemberi solusi ataupun rumusan masalah, yakni sebuah solusi yang belum dapat terwujud. Yang ketiga yaitu membantu di dalam membuka cara berpikir seseorang yang mengenai suatu permasalahan. Yang keempat, bisa dipakai untuk mendorong agar diadakannya suatu kegiatan penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2019, jenis identifikasi permasalahan dalam penelitian yang pertama yaitu permasalahan deskriptif, di mana permasalahan yang secara variabel mandiri hanya pada suatu variabel atau lebih. Yang kedua yaitu permasalahan komparatif, yaitu rumusan masalah yang membandingkan satu variabel dengan beberapa variabel pada sampel yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya itu ada langkah mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu menemukan masalah yang ada. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga yaitu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya ada yaitu cara membuat identifikasi masalah. Yang pertama yaitu memahami teori fakta dan ide dalam bidang yang terpilih peneliti. Yang kedua, karena keingintahuan peneliti dan karena minat dalam alami peneliti, masalah penelitian muncul. Yang ketiga yaitu situasi kehidupan, hubungan yang dibangun oleh penelitian terkait dan implikasi progresif karena kemajuan teknologi. Yang keempat, pengetahuan baru tentang minat peneliti bisa diperoleh melalui jurnal, majalah, dan buku baru. Yang kelima, survei, saran untuk penelitian lebih lanjut diberikan pada akhir laporan penelitian, dan tinjauan proyek penelitian. Perkenalkan, nama saya Nurul Sania, NIM 1802167. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama yaitu pengertian tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret yang dapat diamati dan dapat diukur. Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Menurut beberapa ahli, mengatakan bahwa tujuan penelitian dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama eksploratif. Eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua yaitu verifikasi. Verifikasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan teori yang sudah ada. Yang ketiga yaitu development. Development yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Jadi, tujuan penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan untuk menguji pengetahuan yang ada. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat tujuan penelitian. Caranya yaitu untuk membuat tujuan penelitian kita harus kembali melihat rumusan masalah, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contohnya yaitu rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara keterampilan mengajar guru dengan proses pembelajaran secara daring?
Maka tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi hubungan antara keterampilan mengajar guru dalam proses pembelajaran secara daring. Perkenalkan, nama saya Rahma Juwita, NIM 1800-2018. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu manfaat penelitian. Apa itu manfaat penelitian? Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari dilakukannya sebuah penelitian. Jadi manfaat penelitian ini berisi narasi yang menggambarkan hal-hal apa saja yang akan diperoleh dari penelitian tersebut setelah tujuan penelitian tersebut tercapai. Jadi di dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci apa saja kegunaan-kegunaan hasil penelitian nantinya. Jadi, dengan kata lain, data atau informasi yang nantinya akan kita peroleh dari penelitian tersebut dapat bermanfaat atau berguna untuk apa. Dan dari segi ilmu, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut akan mempunyai kontribusi apa bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada apakah akan memperkuat teori tersebut atau tidak. Jadi dapat kita contohkan, jika di dalam suatu penelitian itu permasalahan yang diangkatnya adalah menurunnya kinerja seorang guru, maka manfaat teoritis itu berupa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam bidang ilmu pendidikan terkait kinerja guru. Yang kedua, itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis merupakan manfaat yang berguna untuk memecahkan sebuah masalah yang diangkat di dalam suatu penelitian. Jadi, langsung saja kita contohkan, jika permasalahannya tadi adalah menurunnya kinerja guru, maka manfaat praktis yang dapat kita ambil adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja guru. Jadi, jika permasalahannya adalah menurunnya kinerja guru, itu maka manfaat praktisnya adalah untuk dapat meningkatkan kinerja guru tersebut. Contoh lainnya yang bisa kita ambil, permasalahannya yang sesuai dengan kelompok contohkan sebelumnya, yaitu mengenai keterampilan mengajar guru dalam proses pembelajaran secara daring di SMK 3 Padang. Jadi bisa kita ambil manfaat teoritisnya adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta landasan terkait keterampilan dalam mengajar daring secara lebih lanjut. Dan manfaat praktis yang bisa kita ambil dari contoh permasalahan ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam kegiatan mengajar secara daring di SMK 3 Padang. Baiklah, hanya segitu